Halo adik-adik, selamat datang di CGM kita hari ini. Adik-adik, sebelum kita memulai CGM kita, Kak Tony mengajak adik-adik untuk terlebih dahulu untuk berdoa ya. Adik-adik, Kak Tony mau mengajak adik-adik suruh nama Tuhan dulu. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami ada kesempatan untuk mengikuti CGM pada hari ini. Tuhan, dapatkan setiap diri kami, Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan, bela kami memiliki telinga yang mendengar setiap cerita, bahkan hidup yang telah kami akan mendengarkan. Tuhan, dapatkan setiap diri kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang mau taat di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kasam, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ikutin Kasam berdoa ya. Oh Tuhan Yesus, Tuhan sungguh terima kasih Tuhan. Hari ini kami dapat mengikuti CGM bersama. Tuhan, berkatilah telinga kami dan juga hati kami. Semoga dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Nah adik-adik, hari ini Kasam akan bercerita yang berjudul sibuk. Nah, adik-adik pasti tahu kan sibuk yang berarti itu ya banyak melakukan segala kegiatan lah. Nah, adik-adik kalau misalnya Kasam kalau boleh tahu nih, apa sih isi doa setiap malam kalian gitu? Setiap hari kalian berdoa, apa sih isi dari doa kalian? Pastikan adik-adik mendoakan ketika sedang memasuki ujian nih. Nah, akan mengikuti tes ulangan, pasti adik-adik akan berdoa, Tuhan tolong berikan saya nilai yang baik. Agar apa? Agar mama papa tidak marah. Nah, yang kedua bisa jadi adik-adik mendoakan ketika kalian suka bermain sepak bola atau olahraga yang kalian inginkan gitu. Kalian berdoa kepada Tuhan, ingin menjadi pemain nasional yang baik, ingin menjadi pemain hebat gitu untuk dapat mengikuti sebuah klub dalam olahraga. Nah, adik-adik doa tersebut Tuhan pasti dengar permohonan kalian. Tetapi adik-adik tahu nggak apa sih yang Tuhan sukai gitu? Apa sih yang isi hati yang Tuhan inginkan dari doa-doa adik-adik? Nah, melalui kisah ini Kasam akan bercerita sehingga nanti adik-adik dapat mengetahui apa yang Tuhan inginkan. Nah, pada suatu hari, adik-adik tahu kan bangsa Israel? Bangsa Israel ini adalah bangsa yang sangat Tuhan sayangi. Tetapi
dahulu kala bangsa Israel ini dihukum oleh Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena dia menyembah berhala. Dia juga tidak taat kepada perintah Tuhan. Makanya Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada bangsa Asyur dan juga bangsa Babel, di mana mereka dijajah selama 40 tahun adik-adik lamanya, sehingga mereka sangat kesulitan. Nah, tetapi dia tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan pun mengasihani bangsa Israel, sehingga apa? Sehingga bangsa Israel kembali dilepaskan dari penjajahan tersebut. Bangsa Israel ini kembali ke tanah Kanaan, di mana tanah Kanaan ini adalah tanah yang Tuhan janjikan. Nah, di mana di tanah Kanaan ini mereka memulai kehidupan mereka selama 70 tahun. Mereka sangat baik di tanah Kanaan ini, di mana mereka bercocok tanam, membangun rumah mereka, terus mereka berternak domba maupun sapi dan juga ayam. Nah, semuanya ini adik-adik mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, tetapi selama waktu berjalan, mereka merasa hampa dan juga mereka merasa kok hasil-hasil tanaman mereka, hasil-hasil peternakan mereka yang mereka dapatkan, uangnya itu kayak masuk ke dalam kantong yang bolong. Jadi ketika mereka mendapatkan uang, kok keperluan mereka selalu nggak cukup gitu. Mereka selalu tiba-tiba ada anak mereka sakit dan juga mereka harus memenuhi keperluan yang lain. Nah, dari sini kita melihat adik-adik bahwa ada sesuatu yang salah dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, suatu ketika Tuhan mengirimkan Nabi Hagai kepada bangsa Israel, di mana Nabi Hagai ini memerintahkan bangsa Israel untuk memperhatikan keperluan Tuhan, yaitu apa adik-adik? Yaitu adalah untuk membangun rumah Allah adik-adik. Nah, Hagai ini berbicara kepada Bupati Zerubabel dan juga kepada Yosua, di mana mereka bangsa Israel ini harus membangun rumah Allah. Janganlah mereka mementingkan keperluan mereka masing-masing. Nah, di sini kita lihat bahwa bangsa Israel ini bukanlah bangsa yang malas adik-adik. Mereka bekerja untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Tapi kenapa kok Tuhan malah nggak memberkati mereka? Nah, karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang egois. Dia hanya mementingkan keperluannya sendiri. Dia tidak memperhatikan kepentingan Tuhan. Nah, ketika dia membangun rumahnya, ketika dia bercocok tanam dan juga dia mengembalakan dombanya adik-adik, tetapi rumah Tuhan masih hancur. Nah, di sini kita lihat bahwa dia tidak mementingkan keperluan Tuhan. Nah, dari kisah ini adik-adik, nah untungnya tuh bangsa Israel tuh setelah diberitakan Hagai, dia mulailah membangun rumah Allah. Dia mulai mengikuti perintah yang diberikan Tuhan kepada Nabi Hagai tersebut. Nah, maka kemudian selama 70 tahun itu Tuhan pun memberkati mereka. Tuhan pun memberikan kehidupan yang baik kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, dalam kisah ini kita melihat bahwa di dalam kehidupan adik-adik, di dalam doa kita, di dalam kehidupan kita adik-adik, kita janganlah egois. Kita janganlah mementingkan diri kita sendiri, melainkan yang Tuhan inginkan apa? Apa kita harus membangun rumah Tuhan? Nah, hari ini bukan begitu adik-adik. Yang harus kita lakukan adalah kita harus memperhatikan orang-orang sekeliling kita, baik itu teman-teman kita, keluarga kita, tetangga kita. Nah, bolehlah kita perlahan demi perlahan memberitakan berita tentang bagaimana Tuhan Yesus, sehingga tetangga kalian, saudara-saudara kalian dan teman-teman kalian mengenal Tuhan. Nah, kita juga harus berdoa kepada mereka semua adik-adik. Nah, jadi kita nggak boleh egois ya adik-adik ya. Cerita Kasam sampai di sini. Nah, nanti selanjutnya akan diberikan pertanyaan oleh Karanal. Nah, kalau adik-adik mendengarkan cerita Kasam pasti bakal gampang menjawab pertanyaan tersebut. Oke, sekian dari Kasam. Tuhan berkati.
Amin. Puji Tuhan adik-adik. Tadi kita telah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Samuel. Nah, dari cerita itu kita melihat bahwa kita tidak boleh menjadi orang-orang yang egois. Nah, egois itu apa adik-adik? Egois adalah mementingkan kepentingan diri sendiri. Sebaliknya kita perlu mementingkan kepentingan Tuhan adik-adik. Nah, bagaimana caranya adik-adik? Yaitu kita perlu memperhatikan teman-teman atau tetangga kita yang belum mengenal Tuhan, membawa mereka untuk mengenal Tuhan. Nah, kita juga perlu berdoa bagi mereka agar mereka membuka hati mereka untuk menerima Tuhan. Nah, adik-adik, melalui cerita kita hari ini, kakak memiliki 3 pertanyaan untuk adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah boleh menjawab bersama mama, papa, adik-adik. Nah, pertanyaan pertama adalah, Tuhan tidak senang terhadap orang yang sifatnya bagaimana? Nah, yang kedua adalah, mengapa Tuhan menghukum orang Israel? Nah, yang ketiga adalah, hukuman apa yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang Israel? Nah, jika adik-adik tadi baik-baik mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Samuel, adik-adik di rumah pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri CGM kita pada hari ini, kakak meminta kita sama-sama berdoa. Amin. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, biarlah kami Tuhan jadi anak-anak yang tidak egois Tuhan, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, melainkan kami mementingkan kepentingan Tuhan. Tuhan Yesus juga jaga kami Tuhan, dimanapun kami berada, karena Tuhan terus melindungi kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan adik-adik, sampai ketemu di CGM minggu depan. Amin. Puji Tuhan adik-adik, sampai ketemu di CGM minggu depan.